Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi transformasi. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang rotasi dan dilatasi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan dan menuliskan definisi rotasi dan dilatasi pada suatu benda. Kedua, melukis bayangan benda hasil rotasi dan dilatasi. Ketiga, menjelaskan langkah-langkah mendapatkan bayangan benda hasil transformasi. Keempat, melukis dan menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi dan dilatasi pada koordinat kartesius. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat suatu benda yang berputar? Pasti pernah kan? Misalnya kipas angin, roda mobil, roda sepeda, dan lain-lain. Nah, jadi di sini apa sih rotasi pada suatu benda itu? Nah, bagaimana cara kalian menentukan koordinat bayangan hasil rotasi pada koordinat kartesius? Agar kalian dapat mengetahui dan memahami pertanyaan tadi, simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, ayo amati gambar berikut. Di sini kita akan merotasi benda. Misalnya ini adalah perputaran roda. Coba perhatikan roda yang berputar pada gambar ini. Nah, roda tersebut dapat diputar searah jarum jam. Searah jarum jam itu ke sini. Atau dapat diputar berlawanan arah jarum jam kalau berlawanan arah jarum jam itu ke sini. Nah, gerakan berputar roda ini merupakan salah satu contoh dari rotasi. Nah, jadi rotasi itu apa? Rotasi adalah salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi atau sumbu rotasi. Di sini yang merupakan sudut rotasi atau sumbu rotasi itu yang ini. Dan ini. Kemudian besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut sudut rotasi. Nah, sudut rotasi ini jarak antara garis ini dengan garis titik-titik yang ini. Jadi, ini yang dinamakan dengan sudut rotasi. Ini merupakan sudut rotasinya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk derajat, radian, atau putaran. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rotasi titik pada bidang koordinat. Langsung saja, nomor 1, tentukan bayangan titik A dan B pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 searah jarum jam. Pertama, buat titik A terlebih dahulu, A 7,7. 7,7 di sini ya titik A-nya. 7,7. Kemudian titik B 5,4. Kemudian tarik garis dari titik A ke titik asal 0,0. Karena di sini nomor 1 diminta pada rotasi 90 derajat, maka kita membentuk sudut dari garis tadi yang dari titik asalnya tadi membentuk 90 derajat. Bisa dengan menggunakan bantuan penggaris busur derajat. Sini. Langsung tarik saja 90 derajat. Jadi ini 90 derajat. Kemudian titik A ini kita bisa pindahkan ke garis yang baru tadi kita gambar untuk mencari titik bayangannya. Bisa dengan menggunakan bantuan jangka. Kemudian kita dapat titik perpotongannya di sini. Nah, ini yang merupakan titik bayangan dari A. A aksen sama dengan di sini kita bisa mengetahui 7, -7. Dan kita titik B lagi tarik ke titik asal 0,0. Kemudian ukur dari garis yang tadi 90 derajat untuk membentuk garis baru lagi. Dengan bantuan jangka, ukur dari titik B ini sampai memotong garis baru yang tadi. Jadi didapat titik bayangannya B aksen sama dengan 4,-5. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rotasi 90 derajat searah
jarum jam, titik awalnya A, X, Y. Nah, titik bayangannya menjadi, kita lihat di sini 5,4. Titik bayangannya menjadi 4, negatif 5. X-nya menjadi negatif Y. Nah, jadi di sini negatif X, sini Y-nya menjadi X-nya Y. Nah, jadi titik bayangannya Y, negatif X. Baik, selanjutnya yang kedua, tentukan bayangan titik A dan B pada rotasi 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 berlawanan arah jarum jam. Kalau yang sebelumnya tadi kan searah jarum jam ke sini. Nah, sekarang berlawanan arah jarum jam ke sebelah sini. Nah, sekarang titik awalnya ini dari B kita tarik 90 derajat kan tadi. Kita bisa menggunakan bantuan penggaris busur derajat sebesar 90 derajat sudut rotasinya. Jadi ini 90 derajat. Kemudian dengan jangka dari titik B sini sampai berpotongan dengan garis tadi. Dan kita dapat titik bayangannya B aksen jadi negatif 4,5. Itu juga untuk titik A sebesar 90 derajat. Kemudian dengan jangka sampai memotong garis tadi dan didapat titik bayangan A aksennya negatif 7,7. Dari sini kita dapat menyimpulkan rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam A, X, Y. A aksennya menjadi negatif 4,5 menjadi negatif Y, X. Lanjutkan nomor 3, tentukan bayangan titik A dan B pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 searah jarum jam. Searah jarum jam kan ke sini. Untuk yang ini sama saja seperti refleksi atau pencerminan pada titik pusat. Kita tarik garis lurus dari titik B ini. Kemudian titik B, titik asal B searah jarum jam sampai memotong garis tadi. Nah, kita dapat menemukan titik bayangannya B aksen negatif 5, negatif 4. Itu juga untuk titik A. Dapat titik bayangannya A aksen negatif 7, negatif 7. Nah, jadi kita di sini dapat menyimpulkan rotasi 180 derajat searah jarum jam A-nya X, Y. Kemudian A aksennya hanya berubah menjadi negatif X, negatif Y. Selanjutnya yang keempat, apakah hasilnya sama jika merotasikan titik tersebut sejauh 180 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi ini sama aja ya, sama seperti searah jarum jam. Searah jarum jam kan tadi ke sini, sedangkan kalau berlawanan jarum jam ke sini. Jadi sama aja, nanti hasilnya juga titik bayangannya menjadi negatif. Ibu akan memberikan contoh. Ketahui segitiga ABC dengan A negatif 5,4, negatif 5,4 hanya di sini. B negatif 5,1, B
C negatif 1,1 dan hubungkan bentuk menjadi segitiga. Rotasinya 90 derajat dan arahnya berlawanan jarum jam. Setelah yang tadi kita ketahui, 90 derajat berlawanan titik awalnya X, Y akan menjadi titik bayangannya negatif Y, X. Pusat rotasi di titik C. Pusat rotasinya di titik C, bukan di 0,0 lagi. Nah, jadi di sini kita bikin aja lagi pusat koordinat yang baru. Pusat koordinat yang baru ini kita cari lagi titik A-nya, B-nya, C-nya yang baru. A-nya ini menjadi 1, 2, 3, 4. Negatif 4,3. B-nya negatif 4,0. Kita menggunakan rumus titik bayangan tadi. Jadi A aksennya menjadi negatif 3,4. Negatif 3,4 di sini. A aksen negatif 3,4, B aksennya jadi 0, negatif 4, 0, negatif 4 di sini. Dan bentuklah menjadi segitiga tadi. Kita akan mencari koordinat titik-titik bayangannya. Karena tadi awalnya menggunakan pusat rotasi di titik C, sekarang kita kembalikan ke titik asal 0,0. Jadi A aksennya dihitung dari 0,0. 1, 2, 3, 4. Negatif 4, 1, 2, 3. Negatif 3. Begitu juga B aksennya. 1, negatif 1, negatif 3. Kemudian C aksennya negatif 1,1. Seperti itu. Jadi ini koordinat titik bayangannya. Aku akan menjelaskan jenis lain dari transformasi, yaitu dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran sebuah gambar. Bayangan dilatasi mungkin memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Nah, dilatasi ini membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Saja ke permasalahan berikut. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A 6,2, A, B 4, negatif 3, C negatif 2,3, dan hubungkan menjadi segitiga. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Nah, karena ini di titik asal dan faktor skalanya 2, jadi titik asalnya ini tinggal dikali 2 aja. Jadi A-nya nanti 12,4 aksen, B aksen 8, negatif 6, C aksen negatif 4,6. Langsung ke titik bayangan A, 12,4, A aksen, B aksen 8, negatif 6, aksen, C aksen negatif 4,6. Dihubungkan bayangan segitiganya. Ini kan dari titik asal 0,0. Sebenarnya ini itu dari A sini ini 2 kalinya. Nih, jadi ini sama panjangnya 2 kali. Coba dilatasi yang berpusat di titik A, B. Sebelumnya kan di titik 0,0. Nah, diketahui segitiga berkoordinat di A 3,2, B 5,4, C 5,2. Bentuk menjadi segitiga. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi yang berpusat di titik P 2,5. P-nya di sini. Begini kita bisa menggunakan pusat koordinat baru. Tentukan bayangan segitiganya dengan faktor skala 2. Jadi ini 2 kalinya dari titik asalnya yang P ini
A-nya ini 2 kalinya, C-nya ini 2 kalinya, B ini 2 kalinya. Jadi kita bisa dapat ini A aksen, B aksen, maaf, C aksen, B aksen. Hubungkan dari titik asalnya 0. Jadi titik bayangan A aksen itu menjadi 4,1. 4, negatif 1. Terus C aksennya 8, negatif 1. B aksennya 8,3. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.